Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kimia Edukasi, melanjutkan video sebelumnya yang sudah membahas mengenai sifat koloid, yaitu pada efek Tyndall. Kali ini melanjutkan yaitu pada sifat koloid yang kedua, ada yang namanya gerak Brown pada sistem koloid. Apa sih yang dimaksud dengan gerak Brown? Jadi gerak Brown adalah suatu gerak acak partikel koloid. Jadi partikel koloid yang ada di dalam sistem koloid itu nanti akan bergerak terus-menerus karena terjadi tumbukan antar partikel-partikel koloid, yaitu pada fase terdispersinya. Perlu diingat-ingat bahwa gerak Brown adalah gerak acak partikel koloid yang terus bergerak karena terjadi suatu tumbukan. Nah, ada beberapa hal yang terkait dengan gerak Brown, di mana semakin besar partikel koloidnya, jadi partikel koloid, dia semakin besar, maka kecepatan dia juga akan semakin berkurang. Maka dari itu pada koloid itu kenapa dia lama-kelamaan mengendap? Karena di situ partikel-partikelnya memiliki ukuran yang besar sehingga terjadi proses pengendapan. Pada koloid tidak, karena di sini partikel-partikelnya kecil sehingga terjadi tumbukan yang terus-menerus. Nah, pada gerak Brown juga dapat dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu, maka kecepatan gerak dari gerak Brown ini juga akan semakin meningkat. Seperti apa sih gambaran dari gerak Brown? Jadi di sebelah kanan ini ada suatu gambar. Ini adalah partikel koloid. Berarti partikel koloid ini adalah fase terdispersi. Nah, di sini ketika terjadi gerak Brown, maka partikel-partikel koloid ini akan terjadi saling tumbuk satu sama lain. Misalnya dari sini menumbuk partikel yang kedua ini, sehingga partikel kedua ini akan bergerak ke atas dan bergerak ke bawah. Setelah bergerak ke bawah, dia numbuk lagi nih dengan partikel koloid yang berikutnya secara terus-menerus. Karena terjadi tumbukan terus-menerus inilah yang mengakibatkan terjadi yang namanya gerak Brown ini. Nah, selain itu, karena terjadi tumbukan terus-menerus, maka koloid itu akan mencapai titik ke stabil ini. Nah, maka dari itu pada sistem koloid dia tidak terjadi proses pengendapan karena partikel-partikelnya akan terus bertumbukan. Karena bertumbukan, maka dia akan gerak terus. Karena bergerak, maka dia susah untuk mengalami pengendapan. Jadi itu adalah yang dimaksud dengan gerak Brown. Nah, di sini gerak Brown dapat mengakibatkan partikel-partikel koloid dalam sistem koloid menjadi relatif stabil seperti yang sudah saya jelaskan di sini karena gerakan yang terus-menerus akibat tumbukan dari partikel koloid. Nah, jadi seperti itu yang dinamakan dengan gerak Brown. Yang perlu diperhatikan ketika membahas mengenai gerak Brown adalah pertama adalah ciri-ciri dari gerak Brown itu seperti apa. Kemudian gerak Brown itu dipengaruhi oleh apa? Berarti di sini pengaruhnya ada dua ya. Berarti partikel itu sendiri, yaitu apakah dia ukurannya besar atau kecil. Semakin besar, maka kecepatan akan semakin berkurang. Kemudian semakin kecil partikel terdispersinya, maka kecepatan akan semakin meningkat. Yang kedua adalah suhu. Ketika suhunya semakin panas, maka kecepatannya juga akan semakin meningkat. Ini ya, meningkat di sini semakin tinggi suhu atau panas seperti itu, semakin rendah panasnya atau semakin dingin, maka pergerakannya juga akan semakin menurun. Jadi ada dua hal terkait dengan gerak Brown, yaitu pertama partikel, dan yang kedua adalah terkait dengan suhu.
Semoga membantu penjelasan mengenai bagaimana sih sebetulnya yang dimaksud dengan gerak prone. Nanti pada video berikutnya akan saya bahas mengenai sifat koloid yang namanya adsorpsi. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Kimia Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.